politik sistem terbuka membuat biaya politik ini cenderung mahal. Masing-masing caleg harus mengeluarkan uang banyak agar lolos menjadi anggota parlemen. Akibatnya, begitu duduk di parlemen, mereka seperti ada kewajiban untuk membayar hutang atau mengumpulkan untuk balik modal, mengumpulkan uang untuk balik modal. Bagaimanakah kami sebagai rakyat dijamin oleh Partai Nasdem bahwa nanti caleg-caleg dari Nasdem tidak akan berbuat seperti itu? Saya ingin menyatakan bahwasanya kondisi realita kita adalah kondisi yang seperti ini. Dan saya ingin sebetulnya mengajak Bung juga dan kawan-kawan serta para anggota masyarakat lainnya, apakah kondisi seperti ini merupakan kondisi yang ideal, yang cocok, yang tidak perlu kita robah bersama. Kalau ini hal yang cocok, saya pikir tidak perlu ada Partai Nasdem. Tapi kalau ingin kita merubah bersama, ini juga bukan merupakan misi dan tanggung jawab hanya semata-mata Partai Nasdem. Ini merupakan tanggung jawab bagi kita semuanya. Nasdem tidak bisa memberikan taken for granted karena dia memulai dengan suatu hal yang akan menipu akal dan logika sehatnya. Kita ingin bahwa prinsip keterbukaan, ketulusan, kejujuran itu mulai kita kedepankan dan dimulai dari diri kita pribadi. Kemudian kita mengajak semakin banyak orang yang sepakat dengan pemikiran ini. Kemudian kalau saya ingin bertanya artinya begini. Kita tahu kondisi bagaimana proses rekrutmen dan mengakibatkan konsekuensi biaya mahal yang luar biasa yang harus diderita atau diterima oleh para caleg. Kemudian mereka berhak untuk mengambil returns daripada apa yang telah mereka keluarkan. Itu tentu bukan kondisi yang baik. Political cost bukan dimaksudkan untuk itu semata-mata. Artinya misi peran mereka adalah menjalankan amanat, kepercayaan, mandat masyarakat untuk membawa. Itu adalah misi besar. Teori yang sebenarnya harus diaplikasikan. Ya. Namun pada faktanya tidak seperti itu karena banyak yang menganggap bahwa ini adalah merupakan suatu pekerjaan, ada fenomena untuk menjadi anggota DPR untuk memudahkan bisnis mereka. Nah, bagaimanakah kiat-kiat yang Nasdem terapkan untuk kader-kadernya agar besok tidak menjadi calon-calon legislatif seperti ini begitu loh? Kita start dengan yang pertama dari partai ini, tidak ada satu proses pun dari proses awal rekrutmen sampai mereka nantinya terhantarkan menjadi anggota DPR, sebuah biaya yang dikeluarkan oleh mereka. Tidak ada biaya yang dipungut. Nasdem upeti nggak ada ya Pak ya? Dan saya perintahkan sebagai pimpinan tertinggi partai ini, kalau ada biaya yang dikeluarkan atas karena permintaan siapapun itu, segera daftarkan supaya dikembalikan. Oke. Berarti upeti untuk Nasdem tidak ada? Tidak bisa. Kita mulai daripada apa, tapi itu juga tidak menjamin. Kalau basic mentality si caleg ini yang menjadi nantinya anggota dewan kita, memang mentalitinya memang tidak baik. Tapi dulu masyarakat sempat bertanya-tanya, katanya masing-masing kader akan diberi modal 10 miliar begitu Pak Surya. Kemudian waktu berjalan, kemudian jumlah itu menyusut menjadi 1 miliar. Lantas sekarang kabarnya seperti apa itu Pak, yang masing-masing kader akan dibiayai dimodali itu? Siapa yang kader siapa? Kader Nasdem yang pada waktu Pak Hari masih ada di tubuh kita. Itu boleh tanya sama Bung Hari. Bung Hari barangkali. Kalau pendekatan saya sebagai ketua umum partai, pendiri partai ini, pendekatannya kita memerlukan tentu logistik. Kita tidak membiarkan kader-kader kita untuk berjuang sendiri. Tapi tidak datang dengan aspek pendekatan logistik semata-mata. Seakan-akan dengan kemampuan, kekuatan logistik, kita akan bisa memenangkan hati rakyat. Urusan apa sama rakyat yang kritis seperti ini? Rakyat yang kritis akan semakin menganggap ini partai baru yang semakin sakit. Baik. Justru pendekatan kita ini adalah tawaran-tawaran, konsepsi, gagasan, pemikiran. Kemudian ada upaya yang secara sungguh-sungguh berkelanjutan. Bertekad dengan semangat baru, dengan keikhlasan hati, dengan keterbukaan. Nah, kita berikan alternatif pilihan. Beri kesempatan partai ini untuk bisa memberikan sebuah catatan perjalanan sejarah yang baru bagi perjalanan partai-partai politik di negeri ini. Di beberapa kesempatan Anda mengatakan bahwa kader atau caleg tidak akan dibiarkan berjuang sendiri. Maksudnya seperti apa? Ya, kalau dia berjuang sendiri, apa artinya institusi partai ini? Partai memang bertugas untuk memberikan dukungan seoptimal mungkin bagi kader-kader yang berjuang. Misi mereka ke DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, dan kota kan misi partai. Bagaimanapun korelasi itu tetap jelas ada. Nah, untuk itulah partai memberikan katakanlah bantuan. Satu,
bagaimana kemampuan mensosialisasikan gagasan-gagasan gerakan perubahan partai politik ini. Kemudian bagaimana mengaktualisasikan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tentu mereka memerlukan bagaimana fasilitas. Apakah itu barangkali alat peraga yang dibutuhkan. Kita tidak menjanjikan semuanya. Berarti mereka difasilitasi bukannya ditarik upeti. Seperti harusnya itu. Demikian. Tetapi juga bukan kita menyatakan dengan fasilitas inilah kamu barangkali akan dipastikan akan menjadi anggota dewan. Saya pikir nonsen dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Oke. Pak Surya, banyak parpol yang merasa kelimpungan begitu, kesulitan begitu untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Bagaimana dengan Nasdem, Pak? Ini uniknya partai baru ini. Jadi hasil terakhir yang hari ini dihantarkan KPU, surprising, Nasdem memberikan kepercayaan, dukungan kepada kaum pergerakan kaum perempuan di Indonesia 40%. Amanat konstitusinya kasih 30, kita kasih 40. Mungkin nanti amanat konstitusi kasih 40, kita kasih 50. Rupanya kaum perempuan senang di partai ini. Jadi banyak kader-kader kaum perempuan pergerakan, hingga kita tidak kesulitan. Menurut analisa Pak Surya, kenapa parpol-parpol yang sudah lama established justru malah kesulitan untuk mengumpulkan 30% suara perempuan, padahal Nasdem parpol yang baru justru malah bisa sampai 40%. Jawaban yang sederhana, mereka kurang pintar mengambil hati kaum perempuan aja. Bukan karena kaum perempuannya yang maksudnya kurang bisa berpengalaman begitu dalam hal politik, Pak Surya? Bisa, tapi yang pasti kurang bisa mengambil hati. Dengan saya tidak berprasangka yang negatif. Anggaplah dengan approaching pemikiran yang positif. Barangkali kurang pintar mencuri hati kaum perempuan. Apa peran perempuan dalam politik kalau Pak Surya? Oh, jelas sekali, amat menentukan. Saya bilang terus terang saja, mungkin saya dengan latar belakang perjalanan 45 tahun di partai politik, saya boleh menyatakan sebenarnya kader yang lebih militan itu lebih banyak diperankan oleh kaum perempuan. Kenapa bisa begitu? Memang tidak mengherankan. Bahkan sekarang dalam tingkat kemampuan para CEO profesional, pekerja-pekerja wanita kita itu jauh lebih tekun, lebih teliti, lebih disiplin, dan lebih bisa kita berikan kepercayaan. Kita harus break lagi, Pak. Saya nanti ingin mengkritisi yang ditawarkan oleh Nasdem adalah toleransi beragama. Di tengah pemerintah kita yang saat ini yang nampaknya terbutakan oleh adanya toleransi beragama. Saat lagi tetaplah bersama kami di Metro TV.